suketeki mapan sakjroning tanduran pari. Wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Untuk hari ini kita masih belajar tentang surah Al-Fatihah. Masih bab yang pertama di dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Tentunya anak-anakku masih ingat materi yang Pak Safi sampaikan pada pertemuan yang kemarin, yaitu tentang arti dari surah Al-Fatihah, kemudian ada berapa ayat dalam surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah itu diturunkan di kota mana dan termasuk golongan apa surah Al-Fatihah itu. Tentunya anak-anakku semuanya masih ingat pada pertemuan yang kemarin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang mengenal dari arti surah Al-Fatihah. Nanti kita bernyanyi bersama supaya kita cepat hafal tentang artinya dari surah Al-Fatihah. Kemudian kita juga belajar tentang kandungan-kandungan dari surah Al-Fatihah. Maka dari itu, biar anak-anakku biar lebih jelas dan lebih paham, silahkan disimak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah, kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Kau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Memahami isi kandungan surah Al-Fatihah. Untuk arti surah Al-Fatihah kemarin sudah Pak Safi jelaskan ya. Untuk ayatnya juga sudah Pak Safi jelaskan. Sekarang langsung masuk ke isi kandungan dari surah Al-Fatihah. Di antaranya ialah yang pertama, surah Al-Fatihah itu membahas tentang keimanan kepada Allah, yaitu bahwa segala puji
dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua yaitu hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maksudnya begini anak-anakku, kalau kita ingin bahagia di dunia maka harus dengan ilmu. Kalau kita ingin bahagia di akhirat maka harus dengan ilmu. Dan jika kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat maka kita harus dengan ilmu. Maka anak-anakku, ilmu itu sangat penting. Jangan bermalas-malas ya untuk menuntut ilmu. Dan isi kandungan surah Al-Fatihah yang terakhir yaitu tentang kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan dan kisah umat terdahulu yang menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terjadi pada umat Nabi Nuh. Anak-anakku tahu Nabi Nuh alaihi salam itu kan keluarganya juga menantang, tidak mau ikut ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Keluarga Nabi Nuh itu tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anaknya Nabi Nuh, Kan'an itu jika diperintah sholat oleh ayahnya yaitu Nabi Nuh alaihissalam, dia selalu menolak, dia tidak mau. Makanya dia termasuk umat yang terdahulu yang menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Pak Syafi'i cukup sekian. Akhirnya wassalamualaikum.